Samarinda, oke, Medan, Jawa Timur, Jakarta. Jakarta paling jauh. Palembang, oke, Tangerang. Oh, Medan, oke. Oh, Manado, Manado, salam kenal, Lombok Timur. Baik, mantap, mantap. Ya, ini memang Bapak Ibu. eh, oh, Lampung masih ada ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu di kota masing-masing ya. Karena kita ada tahun depan, mulai tahun hari ini sudah mulai apa namanya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di berbagai kota. Alah, Cianjur mah dekat, dekat Cianjur mah ya. Main ke sini ya, main ke Sentul, ke Bogor. Nah, posisi kami di Sentul, Bapak Ibu ya. Oke, izin saya share materinya. Oke, satu lagi ya. Ini mengenai caregiver, istilah caregiver, saya cek ombak lagi. Sudah familiar semua Bapak Ibu ya? Boleh komen, boleh chat. Takutnya random gitu, asal klik ikutan seperti itu ya. Sudah, oke. Ibu Eri ya, Ibu Eri atau Bapak? Jaga lansia, penjaga lansia, macam-macam perawat lansia, suster, ya. Nah ini, oke. Mangga Ibu Nina ya, kesentuh, sudah. Oh, baru tahu caregiver. Nah ini ya. Jadi yang sudah advance mohon direm-rem dikit ya nanti. Mungkin ada yang udah master, udah pengalaman puluhan tahun menjadi caregiver. eh, jadi bisa ditahan-tahan dulu, dan bagi yang baru-baru silakan bertukar informasi jaringannya di apa namanya dibina supaya kesempatan kerjanya ini apa namanya eh, terbuka lebar. Oke ya itu ya. Ada yang sudah bekerja di Jakarta di Panti Sosial, ada yang baru. Oke. Nah, saya tes ombak lagi nih. Nah, ini berdasarkan informasi yang eh, Bapak Ibu peroleh, ini peluang caregiver di masa depan itu bagaimana? Bagus atau jelek? Mau bekerja di caregiver sebagai caregiver di dalam ataupun di luar negeri? Silakan komentar Bapak Ibu. Bagus, bagus Pak. Oke, ini bagi yang baru-baru nih ini komentarnya, Insya Allah bertumbuh ya. Bagus sekali. Ini biasanya yang sudah cukup-cukup berumur ya di atas 30 tuh risetnya cakep-cakep. Gitu ya. Kita juga ada beberapa pelatihan yang memang di atas 30 gitu. Bagi yang baru-baru biasanya agak lemah di riset ya. Literasinya lemah. Baik. Betul sekali Bapak Ibu ya. Kami secara industri memang sudah 14 tahun tadi Bu Rindu sudah share. Itu berdasarkan data. Saya yakin Bapak Ibu juga ya sudah membaca datanya komposisi lansia di dunia seperti apa. Terus juga komposisi anak-anak orang-orang Indonesia yang mudanya seperti apa. Dan biasanya yang lebih cepat tuh survei gajinya di luar negeri ya. Nanti akan di-share ke sama Bu Rindu tentang seperti itu. Baik, rata-rata bagus ya. Sebentar saya share dulu. Oke. Izin saya share ini ya waktu itu. Ini waktunya sangat terbatas sekali ya, jadi kita hanya perkenalan dulu. Nanti adapun untuk lebih lanjut bisa kita komunikasi. Hmm. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Ntar saya ulangi lagi. Udah. Sudah, oke.
Baik. Oke, ini saya di sesi hari ini ada tentang akan share tentang ya strategi seperti itu ya. Ini karena saya pengalaman sebagai asesor sebelumnya juga ngurus teman-teman yang mau uji kompetensi di berbagai bidang di sini. Ternyata banyak kendala, banyak salah persepsi. Makanya ini saya share beberapa tips yang bisa Bapak Ibu eh, pergunakan nanti kalau mau eh, melaksanakan uji kompetensi dalam bidang apapun. Dalam hal ini kami khususnya di bidang caregiver lansia. Seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak, ya Ibu, Bapak. Nah, ini secara background tadi sudah tampilkan saya jurusannya manajemen Bapak Ibu ya. Saya bergabung ke dunia lingkaran lansia ke caregiveran itu sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi di atas 30 lah seperti itu. Ini juga sama karena saya melihat peluang sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Terutama yang baru-baru yang masih fresh-fresh, jadi harus diperkuat literasinya jangan sampai terlambat. Nah, karena peluang istilahnya caregiver itu cukup tinggi, makanya saya tanda petik banting setir ke bidang caregiver sesuai porsi latar belakang saya. Karena latar belakang saya manajemen ya paling jualan gitu ya, ataupun pelatihan dan lain-lain. Makanya eh, saya larinya ke trainer ataupun asesor seperti itu. Caregiver itu di Indonesia tahun 2021 baru lahir. Nah, ini juga jadi setelah Rukun Inner Living Group itu lahir, baru ini tentang apa namanya SKKNI tentang caregiver. Tahun 2021 nomor 28. Nah, ini landasan hukum di Indonesia. Eh, Kenapa caregiver itu apa namanya ada di Indonesia seperti itu. Berikutnya diatur setelah dari SKKNI turun lagi ke KKNI Bapak Ibu ya. Jadi eh, apa namanya ada dua skema. Pertama adalah skema pelaksana, yaitu jenjang kualifikasinya level 3 sebanyak 32 unit kompetensi. Nah, unitnya apa saja nanti di-share sama admin di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa sih level 3? Ini teman-teman banyak yang sudah bekerja sebagai home care ya di panti ataupun di rumah sebagai caregiver. Kenapa level 3? Karena eh, caregiver itu mempunyai sifat-sifat kemandirian. Mulai ini berkaca ya Bapak Ibu ya. Oh iya saya mandiri, kerjanya kan sendiri. Seperti itu. Udah gitu ada analisa data dan pengambilan keputusan. Makanya di sini di level 3 jenjangnya. Ini pemerintah sudah menentukan dan di dunia pun sama level 3. Ya sebagai informasi kita juga akan apa namanya ada layanan pelatihan dan sertifikasi standar Australia sama juga level 3 dan level 4 kayak gitu. Nah, ini level 4-nya penyelia. Jenjangnya kualifikasi level 4. Kalau level 4 itu secara levelan pekerjaan di lapangan, ini namanya penyelia ya, supervisor berarti memang benar eh, supervisor ataupun manajer nih yang sudah punya keputusan pengembangan dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan secara unit-unit kompetensinya yang ada di SKKNI nomor 28 tahun 2021, Bapak Ibu, berarti itu boleh dilakukan oleh caregiver. Nah, kami sudah banyak berinteraksi dengan beberapa SMK khususnya, seperti itu ya. Mereka bertanya-tanya, emang ini boleh dilakukan oleh caregiver? Ini harusnya nggak boleh dan lain-lain. Nah, patokan kita kalau memang sudah ada di SKKNI, berarti itu boleh dilakukan oleh caregiver, sudah diatur sama pemerintah. Jadi landasan hukumnya sudah ada. Bapak Ibu mungkin yang otodidak ya, kerjanya pribadi dengan pribadi, jangan khawatir. Kalau memang sudah ada di SKKNI, ya itu boleh dilakukan, kecuali tidak boleh. Ya,
Memang ada beberapa irisan seperti memasang infus itu tidak boleh, tapi merawat infus boleh. Hal-hal kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi dibedakan. Ada lagi menyuntik insulin. Ini yang paling banyak dibahas lah sama rekan-rekan Bapak Ibu guru di SMK. Ini harusnya nggak boleh karena ini maksudnya keperawatan. Gampang saja kita ya. Kalau perawat nyuntik insulin jelas boleh kayak gitu kan karena dia secara levelnya kan berbeda. Tapi kalau caregiver menyuntik insulin boleh karena memang ada di SKKNI-nya. Tetapi memang kalau isinya obat yang lain itu yang tidak boleh. Caregiver hanya bisa menyuntik insulin dan di luar negeri juga kan banyak menyuntik insulin ini kan dilakukan oleh sendiri gitu kan, yang tidak ada latar belakang medis. Itu Bapak Ibu ya, ini landasannya jadi jangan khawatir. Dan SKKNI ini sudah disinkronkan di Asia Bapak Ibu ya. Dan kalau kita compare dengan yang Australia juga mirip-mirip. Jepang juga sama. Nah ini ngapain sih harus sertifikasi ini banyak terjadi terutama yang baru-baru ya. Kalau sudah bekerja gitu kan, mulai tuh mikir ya, pengen naik gaji, pengen apa namanya naik jabatan, makanya dia mikirin caranya seperti itu. Kalau kuliah kan jangkanya panjang, terus juga apa namanya duitnya cukup besar, makanya salah satu yang bisa dipakai itu dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Nah, BNSP mungkin Bapak Ibu yang ada yang belum familiar, ini adalah perwakilan pemerintah yang ngurusin tentang sertifikasi profesi. Setelah dari BNSP turun ke LSP, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai legalitas bahwa Bapak Ibu apa namanya kompeten atau tidak. Ya mungkin saya bisa, tapi tidak ada pengakuan secara tertulis, secara nasional itu ya yang apa dokumen ini kan jadi masih belum kuat lah, kira-kira seperti itu. Dan secara kalau ngomongin level, berarti karena pemerintah yang mengeluarkan Indonesia, berarti yang inilah sertifikat tertinggi di Indonesia seperti itu. Kayak LPK dan lain itu hanya sebagai portofolio atau persyaratan pembuktian kompetensi untuk mengambil sertifikasi BSP. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk daya saing nih ya. Kita juga pengalaman. Ini hari ini di kita di Sentul sedang ada uji kompetensi karyawan home care. Kantornya di Jogja. Apa namanya? Ini yang uji kompetensi di Bogor ini adalah yang area kerjanya Jabodetabek. Ini cukup banyak. Ini yang kesekian kalinya. Dan perusahaan home care ini mempunyai komitmen bahwa harus peningkatan standar pelayanan ya melalui sertifikasi BNSP ini. Dan dihitung-hitung gajinya cukup besar naiknya hingga 20% ya sebelum dan setelah sertifikasi ini. Seperti itu dibandingkan dengan gaji sebelumnya itu naik 20%. Beberapa perusahaan home care juga sudah mulai, apalagi yang senior living sudah mulai seperti itu. Nah, untuk di ke luar negeri kita juga kerjasama dengan lembaga internasional sudah melakukan pelatihan dan sertifikasi sekitar 80 orang dan sudah beberapa masuk ke Australia, Kanada ataupun Amerika seperti itu dan kita ketahui untuk tembus ke negara sana agak susah ya. Kalau Jepang agak susah di bahasanya paling seperti itu. Jadi ini merupakan golden ticket bahasa ininya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi membuka bagi yang baru ya. Oke, yang dinilai itu apa sih sebenarnya? Ya ini, ya di mana-mana di seluruh dunia ini kayaknya ya. Saya sudah riset kemana-mana, ke ikut pelatihan kantor Jerman, kemarin yang di Australia, ke Jepang, sama semua seperti ini. Secara konteksnya adalah ada tiga. Jadi irisan dari tiga komponen ini, keterampilan, sikap, dan pengetahuan, itulah kompetensi. Jadi digabung Bapak Ibu ya, jangan sampai kita satu sisi saja, keterampilan, skill saja yang diasah, tapi sikap dan pengetahuannya itu tidak kita imbangi, itu akan jadi kendala nanti di lapangannya seperti itu. Oke.
Ya, ini urayanya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ketutup. Dan saya juga bergabung di grup HRD Manager di seluruh Indonesia. Mereka juga sepakat bahwa namanya kompetensi ini penting dan dari sekian banyak itu memang attitude yang harus dinomorsatukan Bapak Ibu ya. Mungkin ya baru-baru ya, ini Bu Unsus yang baru-baru ya. Jadi attitude itu dinomorsatukan. Walaupun kita skill bagus, knowledge bagus, tapi attitude-nya kurang baik, itu akan jadi kendala. Istilahnya ya kita ya sebagai HRD-nya atau atasannya itu kan kerepotan. Seperti itu. Sebenarnya attitude itu kan simpel, hanya perilaku, sikap aja atau karakter. Silakan mau menggunakan bahasa apa. Cuman memang ini menjadi sumber masalah kalau memang tidak tidak apa namanya dijalankan seperti itu ya. Belum masuk ke ini. Ah, ini proses uji kompetensi Bapak Ibu. Prosesnya adalah pendaftaran, verifikasi, penentuan metode dan pre-assessment. Sebentar, ini ngelingnya nggak jalan ini. Oke, izin ya Bapak Ibu. Nah ini pendaftaran, saya share lagi. Kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah ada Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Ha-ha. Nah ini persyaratan caregiver Bapak Ibu ya. Untuk persyaratan caregiver. Jadi ada skema pelaksana dan penyelia. Ini mau izin linknya ternyata tidak nyambung. Kemarin saya cek udah nyambung. Jadi pendidikan minimalnya adalah SMP. Pendidikannya minimal SMP. Ini kalau persyaratan kita mau uji kompetensi adalah ini persyaratannya. Pengalaman SMP dengan pengalaman 5 tahun. Kalau di Indonesia banyak yang sudah ke Taiwan, Cina, Singapura gitu ya, ini banyak. Atau SMA dengan pengalaman minimal 1 tahun, itu baru bisa mengambil sertifikasi kompetensi ini. Atau pendidikan SMA Kesehatan dengan jurusan yang relevan. Seperti itu. Dan ini tentang skema penyelidikan D3 keperawatan atau kebidanan ataupun SLTA dengan pengalaman 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pelaksana dan penyelia itu kita jangan berpikir bahwa saya pekerja home care, saya home care itu ya, tenaga home care. Saya nggak mau mengambil sertifikasi penyelia karena saya bukan penyelia. Penyelia kan kalau secara jabatan supervisor ya. Tidak seperti itu konteksnya. Nah, ini juga ada kendala di kita di apa namanya di lapangannya. Jadi seolah-olah pertama kita pelaksana itu tidak boleh ngambil penyelia karena jabatannya penyelia. Dan satu sisi lagi kalau saya ngambil penyelia otomatis pelaksana tuh saya udah dapat gitu. Tidak seperti itu konteksnya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilihat adalah unit kompetensinya secara itu ya. Kita persyaratan dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau uji kompetensi atau asesmen, ini persyaratannya. Nah, ini tipsnya Bapak Ibu, tolong dipersiapkan dengan baik. Seperti itu. Contohnya kayak CP. Tadi saya secara profil CPID-nya ya, profil trainernya atau boleh dikatakan CP lah ya. Itu kok trainer yang semuanya yang berhubungan dengan pelatihan dan sertifikasi. Nah, itu juga yang harus Bapak Ibu apa namanya perhatikan bahwa kalau kita bikin CV untuk uji kompetensi caregiver, berarti secara kalimat dan lainnya itu mengarah ke jabatan caregiver atau mengarah ke kompetensi caregiver. Kadang kan banyak, saya juga pernah mengalami dulu, namanya CV itu template, kemanapun saya pakai yang itu agak susah. Nanti memfilternya
HRD-nya itu agak sulit seperti itu. Jadi baca sebentar karena arahnya nggak jelas ya udah dibuang lagi seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Hmm, hmm, fotokopi ijazah dan lain-lain. Nah, itu oke. Surat keterangan pengalaman kerja atau surat tugas, surat pengangkatan dan lain-lain. Intinya ini adalah persyaratan yang membuktikan Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan ini, pelaksana ataupun penyelia. Banyak di antara teman-teman yang tidak memperhatikan tentang surat keterangan ataupun SK, sertifikat penghargaan dan lain-lain. Jadi menganggapnya selewat-selewat aja. Tetapi di dalam proses uji kompetensi ini sangat dibutuhkan sekali. Seperti itu. Saya juga sempat ngalami juga, jadi tidak terlalu memperhatikan pas dibutuhkan itu repotnya minta ampunnya. Jadi harus dikumpul di filing dan lain-lain. Malah untuk sertifikat trainer, produktivitas itu sampai dihitung per jamnya JP-nya itu dihitung sampai sejauh itu. Jadi ini Bapak Ibu ya. Kalau surat keterangan dari perusahaan itu mungkin lebih gampang. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau klien saya itu individual. Itu boleh aja surat keterangan, buat surat keterangan, tapi mohon dicantumkan nomor telepon untuk konfirmasi. Di telepon nggak orangnya, itu ya kliennya, belum tentu juga. Yang penting ini apa namanya ada data yang bisa diverifikasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak yang paling banyak itu yang home care. Itu tidak punya surat keterangan, pengalaman atau apapun itu bentuknya. Seperti itu surat keterangan. Ini penting sekali. Karena nanti hubungannya sama metode ini, assessment-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu secara portofolionya itu cukup banyak, cukup panjang, dan cukup mencerminkan kompetensi, nanti metodenya bisa portofolio. Jadi ada dua metode assessment, yaitu assessmentnya yang praktek, dan satu lagi portofolio. Kalau portofolio hanya verifikasi berkas, interview berarti ya, tanya jawab. Kalau praktek itu otomatis sudah praktek, sudah gitu interview juga. Jadi lebih panjang prosesnya. Oke. Kalau terlalu cepat kurang jelas itu Bapak Ibu ya, boleh di komen. Aduh, ya saya bentar. Berikutnya adalah pre-assessment. Saya buka slide-nya. Nah, ini pre-assessment Bapak Ibu. Kalau berkasnya sudah masuk, nanti ada proses pre-assessment. Bapak Ibu akan dijelaskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Termasuk kayak metode tadi ya. Metodenya mau apa? Praktek ataupun tertulis, interview maksudnya, alat dan bahan, dan lain-lain. Dan ada lagi prosedur banding. Nah, ini biasanya orang-orang, teman-teman nggak pada tahu ya. Jadi banding itu adalah proses di mana kalau kita selesai di assessment, diuji, menurut kita saya ini kompeten, menurut saya ini kompeten, tapi menurut asesor itu tidak kompeten, itu kita bisa pakai prosedur banding. Silakan Bapak Ibu tanda tangan minta prosedur banding ini apa namanya nanti ditindaklanjuti. Nah, ini untuk melindungi Bapak Ibu semua dan sampai ada penilaian yang subjektif, kira-kira seperti itu. Oke. Dan ini yang berikutnya adalah penandatangan kerahasiaan ya. Jadi nggak boleh disebarluaskan mengenai asesmen ini. Dan yang di proses pre-assessment ini Bapak Ibu nanti dikasih tahu bahwa unit-unit kompetensi apa saja yang akan diujikan. Ini juga biasanya jadi kendala di teman-teman yang mau uji kompetensi. Ya, mereka itu tidak tahu apa aja sih yang mau diujikan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu bicara tentang uji kompetensi ataupun assessment, sertifikasi kompetensi, bahasanya boleh apa saja. Dilihat SKKNI-nya Bapak Ibu ya, di situ sudah detail bahwa apa aja yang dinilai dan lain-lain. Tadi SKKNI Kirgip kan sudah disampaikan.
di depan. Nah, bidang-bidang yang lain juga sama. Jadi sebelum uji kompetensi itu dicari dulu, dipahami dulu unit-unit kompetensinya itu apa saja. 32 caregiver pelaksana. Itu isinya apa aja. Dan itu kita siapkan di situ, dibaca, dipahami. Jangan sampai kita eh, apa namanya jalan di kegelapan gitu ya. Tidak boleh. Biasanya ini yang terlewatkan nih. Jadi tahu secara jabatan mau ngapain, mau uji kompetensi caregiver pelaksana. Oke. Apa aja yang diujikan? Nggak bisa jawab biasanya kayak gitu ya. Ini yang kesalahan-kesalahan fatal tuh di situ. Oke. Eh, Berikutnya adalah assessment. Tadi di atas ada yang ungu kanan atas itu penentuan metode ya, tergantung portofolio Bapak Ibu. Makanya tadi disampaikan tips di awal itu lengkapi portofolionya, berkas-berkasnya. Di penentuan metode itu nanti ditentukan sama LSP ini mau metodenya assessment langsung atau ini apa namanya portofolio. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya kalau Bapak Ibu pengen benar-benar di-assess, diuji prakteknya ya nggak ada masalah. Cuman kan beberapa kendala itu ini yang dosen, pengalaman yang sudah lama ya, guru, nah itu akan sulit. Pengalaman itu karena berkasnya tidak lengkap, sempat juga kalau di kampus tuh kepala jurusan ya atau jurusannya jurusan apa gitu ya, direktur atau apa namanya ya ketua jurusan lah kalau bahasa saya yang saya pahami ya. Karena dia persyaratannya portofolionya tidak lengkap, udah sepuh lagi ya cewek, udah sepuh, pengen jadi asesor dan seharusnya dia udah levelnya asesor atau master, karena berkasnya itu tidak lengkap, mau nggak mau metodenya adalah praktek. Agak sulit jadinya disayangkan ya, seperti itu. Baru yang terakhir ada keputusan asesmen. Nah, kalau keputusan asesmen ini salah penilaian, perbedaan persepsi antara asesi dan asesor, nah itu boleh nanti di apa namanya lakukan prosedur banding seperti itu. Oke, baik, saya lanjut dulu. Oke, kalau praktek bagaimana? Ya, ini tentang SOP Bapak Ibu ya. Nah, SOP-nya ini jangan khawatir, umpamanya Bapak Ibu katakanlah bekerjanya di home care. SOP di sini berarti kan tahapan yang Bapak Ibu lakukan ya, atau di perusahaannya berbeda. Kalau Bapak perusahaan di kita kan LSM-nya di sini Bapak Ibu di daerah Sulawesi ataupun di Medan, dia silakan dijelaskan, dipraktekkan berdasarkan SOP yang ada di tempat Bapak Ibu. Atau biasa yang eh, Bapak Ibu lakukan. Nah, ini komunikasinya juga diperhatikan. Biasanya jangan sampai apa menunjukkan ketidakprofesionalisme ya. Salah satunya bisa saja mengulang, menanyakan apa yang ditanyakan itu juga salah satu yang menunjukkan komunikasi yang kurang baik. Nah, karena ini kan ya tentang ini ya kesehatan lansia atau mungkin agak sedikit medis. Jadi hygiene, prinsip hygiene, keselamatan kerja itu harus diperhatikan sekali. Nah, ini juga salah satu yang dilewati ya, terlewat. Bapak Ibu, jadi kalau mau uji kompetensi itu ya Bapak Ibu harus ganteng, harus wangi, harus rapi. Karena itu salah satu eh, hal yang dilihat sebagai cerminan dari perilaku ataupun attitude. Banyak teman-teman yang mau uji kompetensi, acak-acakan, bau, seperti itu. Kalau bau dan lain-lain nggak rapi, boleh nggak ada terlalu masalah, mungkin buru-buru dan lain-lain ya. Tapi kalau kukunya panjang, nah itu sudah selesai biasanya ya. Jadi akan jadi kendala. Nah, di proses uji kompetensi di Indonesia, kalau kita dapat 32 unit kompetensi, kalau aja satu unit tidak kompeten, berarti Bapak Ibu tidak kompeten. Masalahnya adalah di situ.
tidak diterapkan sistem rata-rata atau mayoritas dan lain-lain atau nilai minimum. Kalau teori ataupun maksudnya ini apa pilihan ganda tes tertulis minimum boleh karena dia satu arah ya. Tapi di dalam apa namanya proses praktek itu tidak seperti itu. Ya, privasi juga sama. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, nah ini wawancara Bapak Ibu. Karena kita bicara tiga eh, komponen yang di depan tadi masalah kompetensi, jadi eh, yang namanya kita tanya jawab itu harus ada alasannya yang disebut tadi secara itu knowledge atau pengetahuan. Dan di dalam proses kita praktek pun sama Bapak Ibu ya. Jadi kita di dalam proses kita mempraktekkan kompetensi A gitu. Kita unit A ya, maksudnya unit A katakanlah memindahkan lansia dari eh, ranjang ke kursi roda. Nah, di proses itu akan dilihat SOP-nya itu urutannya sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Dan ketika kita sedang melaksanakan aktivitas memindahkan, kita menceritakan, menceritakan eh, dan menjelaskan alasannya. Seperti itu. Nah, ini di caregiver pelaksana itu jumlahnya 32 unit, Bapak Ibu. Penyelia 42 malah. Secara pengalaman, paling cepat 1 jam. Karena teman-teman tidak memahami konsep dari sesi wawancara ataupun sesi praktek ini. Seperti itu. Jadi hanya menjawab secukupnya. Mungkin strategi juga di pemikiran teman-teman yang sudah itu strategi juga. Supaya potensi-potensi atau kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu tidak terbongkar, tidak terdeteksi oleh, tidak terlihat oleh asesor. Itu justru itu yang membuat lama. Jadi kalau ada suatu pertanyaan itu harus dijelaskan dengan alasannya adalah seperti ini. Nah, sikap juga nah ini jangan sampai kita tidak menunjukkan sikap tidak profesional seperti itu. Oke, ini kesalahan-kesalahan biasanya ini yang fatal. Ini yang dan masalah K3 ini biasanya terus saya bahasanya ya. Karena saya di awal itu di training HRD, jadi mengobservasi teman-teman, inilah yang selalu dikesampingkan. Contohnya pakai masker, ya, sarung tangan, cuci tangan, mengunci apa namanya kursi roda. Nah itu yang selalu dikesampingkan. Padahal dilihat dari segi bahayanya itu luar biasa. Karena ini hal berbahaya bagi lansia, bagi caregiver itu sendiri atau bagi pemilik bisnisnya, makanya ini menjadikan eh, sesuatu yang fatal. Kalau di asesor itu NC major ya, jadi ketidaksesuaian yang bersifat mayor gitu ya, jadi besar. Ya, gugup berlebihan ini biasanya umum dialami gugup karena kondisi dan lain-lain. Udah gitu kadang asesornya ya, Bapak Ibu. Asesornya udah ngeliat udah serem dan lain-lain. Ya izin, saya pernah mengalami melihat. Jadi saya diuji dengan asesor yang A, teman saya diuji dengan asesor B. Beberapa juga melihat di kompetensi yang lain, bidang yang lain, itu asesornya marah-marah. Nah ini sebenarnya yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Saya berdiskusi tentang kenapa sih asesornya marah-marah, ya biasa berdebat ya, apa namanya, memang untuk dengan rasionalisme bahwa biarkan mereka berpikir pesertanya itu di dalam kondisi yang tertekan ataupun lain-lain ya. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi sebenarnya. Bapak Ibu, ini juga tips karena saya asesor ya. Kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu boleh boleh konfirmasi ke LSP-nya, boleh komplit ke LSP-nya. Dan LSP biasanya ada sejenis evaluasi silakan disampaikan.
Bapak Ibu tuh harus dijamin tidak ada ketidakberpihakan, tidak ada dalam kondisi tertekan, ketakutan itu tidak boleh, apalagi dilakukan oleh asesor. Di awal, proses awal juga sudah akan ditanya Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan lain-lain, siap uji kompetensi, ditanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau tidak siap, bilang tidak siap. Terus siapnya kapan? Setengah jam lagi. Nanti bisa balik lagi. Seperti itu. Jangankan masalah siap dan tidak siap, gugup seperti itu. Kadang stres ya, ada yang BAB terus, pipis terus ya, macam-macam. Yang tidak ngerti bahasa Indonesia aja seharusnya difasilitasi. Ya, difasilitasi dengan translator tools dan lain, tapi ya biayanya silakan ditanggung oleh asesi. Ya, ini kontaminasi lansia itu masalah diare luar biasa, itu menjadi hal yang darurat. Ini persiapan yang ini sebelum hari H, ini ada pengisian form. Saya tidak mau bahas ini karena itu sangat detail ya. Jadi nanti di dalam proses sebelum uji kompetensi Bapak Ibu akan dibina untuk mengisi form ini. Ini jangan disepelekan Bapak Ibu, istirahat, minum jamu, makan yang cukup. Jangan sampai begadang, kepikiran dan lain-lain, ya ini nggak boleh terjadi. Ini rahasia-rahasianya. Baik, itu materi yang kami sampaikan. Sangat sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, tapi inilah yang kami selalu sampaikan ke teman-teman peserta yang ada di kita ataupun yang bertanya-tanya. Inilah tips-tips yang selalu kami sampaikan. Kami Caregiver Indonesia ya fokus di dunia caregiver, di bidang caregiver, membantu Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang lain yang ingin pelatihan ataupun sertifikasi kompetensi. Jargon kita adalah pasti kompeten dengan pengalaman rasio ataupun persentase keberhasilan kita itu 100%. Alhamdulillah. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia, ada yang sepuh, ada yang muda, cewek, cowok. Alhamdulillah 100% kompeten. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Karena sesinya terbatas, kami kembalikan ke Ibu Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eno, luar biasa atas penjelasan detailnya terkait trik-trik untuk bisa lulus uji kompetensi. Oke, teman-teman boleh dituliskan pertanyaannya di kolom pesan atau obrolan. Nanti admin akan mencatat pertanyaan tersebut. Nanti setelah kedua materi selesai, nanti akan saya bantu pandu untuk menjelaskan pertanyaannya dan akan saya lempar ke pemateri yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Baik Pak Eno, boleh izin untuk stop screen-nya? Halo? Oke. Terima kasih Pak Eno. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, sedikit saja dari saya terkait peluang karir global dan peningkatan skill. Oke, saya izin share screen ya. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, mari kita lanjut sharing terkait peluang karir kerja luar negeri. Ini solusi aman dan terpercaya menuju
kesuksesan global. Mengingat kita melihat di berita-berita sangat ngeri sekali ya, ada ke luar negeri tapi ujung-ujungnya perjualbelikan baik dan dalamnya. Ya, jadi mohon berhati-hati teman-teman. Nah, untuk peluang karir ini kami bekerja sama dengan P3MI Pintar yang memang sudah terlisensi oleh pemerintah. Jadi memang semua peluang kerjanya dan company-company-nya, user-usernya itu memang sudah kredibel. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita kolaborasi strategis dengan P3MI Pintar untuk pengiriman ke luar negeri. Adapun untuk pelatihan caregiver-nya akan dilakukan di tempat kami sendiri, fokus pada pengembangan kompetensi. Kami mempersiapkan calon tenaga kerja dengan skill teknis dan mentalitas profesional agar siap bersaing di pasar global. Seperti yang Pak Eno notis sebelumnya, selain kita melatih skill caregiver-nya, kami juga melatih atau membiasakan dari segi attitude-nya. Seperti itu supaya sesuai dengan standar yang diinginkan. Lalu untuk P3MI Pintar itu fokus pada penempatan resmi sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang berizin resmi, memastikan proses keberangkatan aman, legal, dan terlindungi undang-undang. Berikut lisensinya. Jadi kalau teman-teman misalkan apa benar ya ini terdaftar, teman-teman boleh searching di P3MI apakah dengan nomor ini benar terdaftar sebagai P3MI Pintar atau bukan. Nah, mengapa kerja di luar negeri? Kayaknya teman-teman sudah yang mau ke luar negeri pasti sudah banyak searching apa kelebihan bekerja di luar negeri ya. Penghasilan tinggi sudah pasti. Biasanya kalau untuk caregiver itu dibayarnya per jam kalau di luar negeri teman-teman. Potensi gaji hingga 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan UMR dalam negeri. Memungkinkan percepatan tabungan dan investasi masa depan pastinya ya. Pengalaman global meningkatkan portofolio karir. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mendapatkan user atau penerima kerja yang kontrak 2 tahun atau mungkin 1 tahun atau mungkin 3 tahun, setelah itu teman-teman kembali lagi ke Indonesia, biasanya teman-teman itu punya nilai jual yang lebih tinggi begitu. Dan biasanya teman-teman memiliki ilmu lain untuk bisa membuka juga di Indonesia, usaha di Indonesia seperti itu. Mempelajari standar internasional dan memperluas wawasan budaya. Jaminan hukum, jadi melalui jalur resmi, baik itu G2G atau P2P, ya P2P itu private to private, company to company, hak-hak pekerja, asuransi dan keselamatan kerja terjamin penuh. Jadi biasanya sepengalaman kami, user-user itu selain memberikan gaji yang memang lebih tinggi, tapi juga memberikan benefit-benefit lain seperti ada asuransi kesehatan, keselamatan kerja, dan hak-hak lain seperti bonus atau uang lembut dan yang lainnya. Fokus utama itu caregiver dan kesehatan. Maksudnya kesehatan di sini, kami bukan hanya mengirimkan caregiver, tapi juga kami mengirimkan perawat-perawat yang mau berkarir secara internasional. Begitu. Permintaan tenaga kesehatan global terus meningkat. Kami mencetak tenaga caregiver yang kompeten untuk rumah sakit dan fasilitas lansia internasional. Keunggulan kami, kurikulum kami standarnya internasional karena kami mengikuti standar yang diinginkan oleh para user. Selain itu, kami juga menyesuaikan kurikulum yang diinginkan oleh vendor-vendor yang bekerja sama dengan kami. Pelatihan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, salah satu maksudnya teman-teman bisa Indonesia, bisa juga Inggris. Praktik langsung di nursing home rukun grup. Ya, jadi kami selain ada in-class training dan praktik di lab kami juga memfasilitasi on the job training, di mana memberikan pengalaman kepada para peserta pelatihan agar terpapar nyata dengan kondisi nursing home. Sehingga nanti pada saat dia berangkat ke luar negeri tidak nol banget, gak kaget dengan kondisi pekerjaannya. Karena biasanya kalau bukan dari kesehatan, tiba-tiba beralih ke dunia kesehatan, caregiver ini kan semi kesehatan itu biasanya kaget dulu ya, ada shock culture dulu nih. Kok gini ya, banyak juga yang sampai menangis tuh begini, karena menangisnya bukan horor bukan, tapi dihadapkan dengan orang-orang atau manusia yang memang sakit yang perlu kita rawat. Kadang kan orang ada yang nggak tegaan gitu seperti itu.
Legalitas dan keamanan prioritas kami. Jadi bekerja sama dengan P3Mi Pintar, kami menjamin job order resmi. Jadi karena kami sudah bekerja sama, biasanya Pintar akan memberikan job order kepada kami atau prioritas order yang diinginkan oleh negara tertentu. Visa kerja atau work permit, bukan visa turis ya teman-teman atau kunjungan. Asuransi perlindungan, ada BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi luar negeri sesuai dengan peraturan perusahaan yang mengikat. Perjanjian kerja jelas, transparan, dan ditandatangani sebelum berangkat. Ini negara tujuan populer teman-teman, tapi tidak terbatas ini ya. Ini yang populer aja, yang banyak dituju oleh para partisipan kami, kandidat kami, atau yang banyak mengirimkan job order. Ada Jepang, program Tokutegino ya Specified Skill Worker atau SSW, gajinya tinggi ya sudah pasti teknologinya maju dan budayanya disiplin, tapi memang diharuskan menguasai bahasa Jepang. Singapura, sektor domestik dan panti jompo proses relatif cepat ya. Komunitas Indonesia juga besar di sana, banyak orang Indonesia yang di sana, gaji juga kompetitif. Ini sedang urgent teman-teman yang dari Singapura ini. Dan dari Singapura ini tidak perlu kita melampirkan IELTS, bahasa Inggris, hanya bisa basic Inggris saja tidak apa-apa. Dan nanti akan dibimbing oleh kami untuk bisa lolos interview dalam bahasa Inggris. Timur Tengah ini juga banyak diminati karena memang tidak perlu IELTS juga, jadi hanya perlu basic English aja, nggak perlu bisa bahasa Arab teman-teman ya. Nah, jadi karena proses dokumennya yang mudah, ini banyak diminati oleh para partisipan kami. Alur proses penempatannya ada registrasi terlebih dahulu kepada kami ya, pendaftaran dan seleksi administrasi. Lalu ada pelatihan dulu, pelatihan skill di caregiver ya, karena kalau teman-teman langsung ke PT pun nanti biasanya di akhir ada dokumen yang belum lengkap, yaitu salah satunya adalah sertifikasi BNSP. Nanti akan ke kami juga lagi untuk uji kompetensi dulu. Seperti bahkan Pintar sudah kerjasama dengan kami, P3Mi Pintar sudah bekerja sama untuk melatih atau menguji kompetensikan para kandidat yang langsung datang ke mereka belum punya sertifikasi. Setelah itu nanti ada matching job. Jadi nanti P3Mi akan mematchingkan job dengan teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan dipaksa kok. Misalkan harus ke negara ini atau dengan gaji sekian enggak. Nanti teman-teman akan diberikan option mau diambil atau enggak. Dan akan diberikan pilihan untuk job yang lain sampai teman-teman matchingnya dengan job yang teman-teman inginkan. Setelah itu baru penerbangan, visa turun, pembekalan akhir, dan keberangkatan ke negara tujuan. Sejauh ini, tadi yang sudah dinotis oleh Kak Eno, kita sudah memberangkatkan partisipan kita ke Kanada 2 orang, ke Australia 1 orang, lalu yang satu sedang proses karena IELTS-nya tidak memenuhi, dia mau ke Kanada, sedangkan IELTS-nya itu harus 6 dan beliau baru 4, jadi harus sampai sana dulu. Karena kalau di Europe memang harus menggunakan IELTS, kecuali dari Singapura dan Timur Tengah. Nah, teman-teman hati-hati modus ilegal ya. Jadi caranya membedakannya gimana? Kalau jalur resmi dokumen visanya visa kerja. Kalau jalur ilegal itu visa turis, ziarah atau pelancong. Kontrak kerjanya tertulis jelas dan legal. Terus jalur ilegal lisan dan tidak jelas. Biayanya transparan dan terukur. Maksudnya ini nanti teman-teman akan diberikan perjanjian untuk pembayaran. Sekarang sudah tidak lagi potong gaji teman-teman. Jadi teman-teman sistemnya store ke bank yang bekerja sama sesuai dengan tenor yang teman-teman sudah pilih sebelum keberangkatan. Nah, kalau jalur ilegal ada pungutan liar atau potongan besar. Lalu untuk jalur resmi perlindungannya dijamin negara, biasanya 1 tahun itu masih ada perlindungan atau masih ada supervisi dari P3MI-nya. Kalau jalur ilegal itu rentan eksploitasi, penjualan organ-organ yang sedang booming di berita ya teman-teman. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Jadi teman-teman kalau berminat silakan hubungi ke admin kami. Nanti akan kami arahkan terkait pelatihan apa yang cocok untuk teman-teman semua, mengingat teman-teman semua mungkin masih ada yang bekerja dan mungkin juga ada di bidang lain selain kesehatan. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, kita
Lanjut ya, karena moderatornya saya, jadi dilanjut dengan saya lagi mudah-mudahan tidak bosan. Oke, kita lanjut ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Tadi kakak admin sudah merangkum pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman semua di kolom pertanyaan. Oke, boleh kakak admin diberikan sebentar ya. Wah, sudah banyak ya pertanyaannya. Sebentar, kakak admin katanya mengcopy satu pertanyaan lagi. Tapi kalau teman-teman mau bertanya langsung juga tidak apa-apa ya. Boleh aktifkan fitur raise hand atau langsung diaktifkan mute-nya. Ya, Mas Imam Bukhari ada yang mau ditanyakan? Oh, Mas Hendri. Mas Hendri, silahkan Mas Hendri. Halo, selamat siang, Mbak. Siang. Ya, ini Mbak, saya mau menanyakan yang perihal yang tadi. Jadi, untuk usia 40 tahun, apakah berkarir di caregiver itu bagus, Mbak? Terus yang kedua juga, target saya kan untuk ke luar negeri ya. Saat ini saya bekerja di rumah sakit, tapi sebagai tenaga penunjang medis. Jadi basic medis saya itu sedikit ada, dan saya juga udah bekerja di rumah sakit itu udah 10 tahun lebih. Apakah disarankan, maksudnya ada peluang nggak menurut Mbak dan yang lain gitu? Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Mas Hendri atas pertanyaannya. Luar biasa. Kita ada peserta yang sangat berpengalaman, Pak Eno. Ya, oke Mas Hendri, boleh tahu untuk background pendidikan Mas Hendri jika berkenan? Oh, saya perekam medis, Mbak. Jadi lebih banyak megang data gitu dibandingkan pasien. Ah, Tapi oke. sebelumnya pernah bekerja di klinik juga di puskesmas dan sedikit banyak sering membantu perawat juga dan dokter. Oke. Sebenarnya Mas Henry ini juga berlaku untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama. Sebenarnya rata-rata di kami itu untuk job order rata-rata di 35 tahun. Namun kami sudah ada pengalaman untuk mengirimkan satu orang yang usianya 40 tahun. Nah, kalau untuk lebih dari 40 tahun akan sulit bagi kami untuk bisa mematchingkan dengan kemauan user. Namun kalau untuk 40 tahun dengan pengalaman di rumah sakit yang sudah banyak, sudah lama, mungkin bisa kami usahakan untuk diyakinkan kepada P3MI Pintar dan nanti akan diyakinkan kepada user. Tapi akan lebih meyakinkan lagi karena kan nanti berangkatnya kan sebagai caregiver. Nah, nanti Mas sertifikasi terlebih dahulu. Kalau Mas kan sudah pengalaman medis, jadi saran kami sih tidak perlu pelatihan, hanya pembekalan singkat saja, penyamaan persepsi dengan untuk persiapan uji kompetensi. Karena ada beberapa teori yang memang tidak sama apa yang diajarkan di kuliah atau di tempat kerja dengan apa yang dimau selama uji kompetensi. Contoh, konsep benar obat. Mungkin diajarkannya ada 5 konsep benar obat atau 6 benar obat, tapi di uji kompetensi itu maunya 12 benar obat. Nah, itu hanya persamaan persepsi saja. Nanti tinggal uji kompetensi kalau memang Mas sudah ada pengalaman di dunia medis seperti itu. Mbak, tanya lagi Mbak, untuk Boleh? konsultasi ke caregiver di sini ada nomor yang bisa dihubungi nggak Mbak? Saya mau konsultasi dulu rencananya begitu. Oh, ada, boleh. Nanti kakak admin boleh dikirim nomor HP admin dari Caregiver Indonesia ya. Nanti akan dikirim di kolom komentar ya Mas ya untuk nomor kami. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mas Henry. Oke, kakak admin sudah mengirimkan pertanyaannya. Coba saya buka dulu. Karena cukup banyak luar biasa Pak Eno. Iya, luar biasa. Tapi boleh Pak Eno bantu untuk menjawab Iya, juga. ini sedang direkap. Oke.
Oke, mohon ditunggu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu ya, ini coba saya di kolom komentar sebelum Bu Rindu sambil merekap. Nah, ini untuk terapis, pertanyaan tentang saya terapis ya. Caregiver juga ada. Jadi ini masalah daya saing beberapa individu ataupun perusahaan, Bapak Ibu. Core-nya adalah caregiver lansia, tapi plusnya adalah salah satunya adalah terapis. Seperti itu. Jadi terapis itu sangat mendukung sekali ya untuk sebagai caregiver karena eh, caregiver itu kan pendekatannya adalah lingkungan sosial, aktivitas harian. Nah, salah satu aktivitas harian kan adalah hiburan, rekreasi, olahraga, dan lain. Nah, salah satunya bisa diterapkan dengan terapis. Itu juga, sebentar Bu Rindu ya, yang 3 bulan kerja, jadi ke individual, itu surat keterangannya gimana, mintanya bagaimana, tadi sudah disampaikan. Komunikasi jawabnya bahwa saya minta ini untuk kepentingan uji kompetensi atau depannya lah seperti itu. Biasanya sih nggak ada masalah, cuman yang itu tolong diperhatikan masukkan nomor handphonenya. Jadi karena kan mereka itu tidak perusahaan bentuknya ya, tidak ada kop surat bahasanya ya. Pakai materai itu lebih baik. Mereka biasanya itu cenderung apa namanya bekerja sama lah kayak gitu. Seperti itu. Em, yang perawat menjadi caregiver atau bidang yang lain yang istilahnya kayak rekam medis dan itu memungkinkan sekali. Di Indonesia juga banyak perusahaan home care yang mengedepankan atau menonjolkan tentang kelas caregiver-nya ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi perusahaannya itu tanda petik menyediakan tenaga home care, tapi background-nya perawat. Itu juga ada. Gajinya tentu akan berbeda dengan ini apa namanya caregiver yang biasa. Malah teman-teman yang punya perusahaan home care mengusung ada yang mengusung moto bekerja sambil kuliah seperti itu dan biaya kuliahnya itu bisa dibiayai oleh si ini ya kliennya. Pendamping ini anak kebutuhan khusus. Nah, ini sebenarnya ada persamaannya secara pendampingannya, tapi beberapa hal itu ada berbeda seperti itu. Dan di Indonesia untuk kebutuhan khusus memang permintaannya ada tinggi juga, tapi memang di pemerintahnya itu belum memiliki skema khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti itu Bapak Ibu, tapi secara permintaan sih tetap ada. Oke, itu dulu Bu Rindu yang berhasil saya rekap. Mungkin ada lagi? Oke, terima kasih Pak Eno sudah bantu menjawab. Tadi sebagian besar pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Eno ya. Teman-teman boleh nanti raise hand atau langsung unmute untuk bertanya lagi atau apabila nanti tidak ada yang terjawab oleh kami. Oke, tadi izin menambahkan Pak Eno terkait yang perawat. Kalau perawat, kita juga ada job order terkait perawat langsung, bukan sebagai caregiver. Gak apa-apa kami bantu karena kami bidang caregiver dan kesehatan. Tapi mungkin nanti akan ada persyaratan tambahan kalau teman-teman maunya ke Europe seperti US, Kanada, Australia, atau mungkin Belanda. Nah, teman-teman harus memiliki sertifikat IELTS. Mungkin dari company atau usernya tidak mengharuskan ada IELTS, tapi nanti pada saat teman-teman mengurus visa, itu biasanya dari negara tujuan diharuskan ada sertifikat IELTS. Namun untuk Singapura, terus untuk Middle East, Timur Tengah, itu mereka tidak mengharuskan ada sertifikat IELTS. Untuk IELTS-nya, untuk tenaga kesehatan, itu minimal 6. Kalau US dan Kanada. Kalau England atau Inggris, itu minimal 8. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang menanyakan nih, apa perbedaan utama dalam persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja antara calon yang mendaftar sebagai skema pelaksana dan skema penyelia. Boleh dibantu dijelaskan Pak Eno? Gimana? Ulangi lagi, saya kurang jelas barusan. Apa perbedaan utama dalam persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja antara calon yang mendaftar sebagai skema pelaksana dan skema penyelia dalam bidang caregiver? Betul. Sudah disampaikan tadi di awal, nanti akan di-share materinya. Pertama pendidikan memang ya, kalau pelaksanakan SMA, SD secara garis besar ya SD. Tapi untuk penyelia itu
D3. Nah, itu untuk awalnya Bapak Ibu ya. Ataupun yang mau dari SMK mau ngambil penyelia sertifikasinya boleh, tapi syarat pengalamannya harus terpenuhi. Jadi walaupun Bapak Ibu lulusannya adalah SMK, tapi pengalamannya itu cukup 5 tahun lebih, bisa mengambil penyelia seperti itu. Secara karakter memang apa namanya, pelaksana itu aktivitas yang sering dilakukan secara hariannya. Karakternya seperti itu. Tapi kalau penyelia memang lebih karakternya adalah lebih bersifat kritis urgensi. Jadi lebih lebih apa namanya, analisanya lebih dalam. Dan levelnya juga kan lebih tinggi ya, dia level 4 supervisor ke atas. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, Bu Rindu. Suaranya kurang jelas. Oke, mohon maaf belum di-unmute. Oke, terima kasih Pak Enu. Selanjutnya pertanyaan untuk di Indonesia ada nggak standar gaji caregiver? Aduh mohon maaf kakak, kalau di Indonesia biasanya disesuaikan dengan hunian seniornya masing-masing. Namun kalau di kami sudah UMR ya, boleh kalau misalkan teman-teman mau bekerjanya tidak keluar negeri, dalam negeri, boleh hubungin kami juga ada penyuluhan kerja di dalam negeri. Nah, untuk sisanya sudah dijawab. Saya usia 40-an, sekarang lebih ke penanganan keluarga muda tentang konsultasi untuk kesehatan mental. Dan akan masuk ke caregiver apa bisa? Bisa kakak, masih bisa ya. Jadi jangankan ini ke kakak sudah ada background kesehatannya ya, jadi bisa. Yang 40 tahun tadi sudah saya jelaskan untuk Mas Henry, kami akan usahakan kalau masih 40 tahun, tapi kalau untuk lebih dari 40 tahun akan sulit bagi kami untuk bisa mencocokkannya dengan kemauan user. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu dari kakak admin terkait pertanyaan. Apakah ada yang belum terjawab? Atau mungkin teman-teman mau menanyakan langsung dengan raise hand atau unmute? Oke, Mbak Widya, silahkan. Oke, selamat siang Kak. Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya barusan saja untuk selesai sertifikasi caregiver. Saya usia 45 tahun. Saya memang mau banding setir dan motivasi saya ingin terjun ke caregiver. Dan apakah bisa disalurkan ke Australia? Oke, terima kasih Mbak Widya. Luar biasa, masih semangatnya masih sangat tinggi untuk sertifikasi ya Mbak Widya ya. Untuk usia, mohon maaf Mbak Widya, kami akan kesulitan kalau di atas 40 tahun. Sepengalaman kami, kalau yang di atas usia 40 tahun, itu mereka sudah memiliki keluarga atau sudah memiliki relasi tersendiri di negara tujuan. Jadi mereka lebih mudah. Namun untuk yang di bawah 40 tahun, itu biasanya kami masih bisa usahakan untuk matching job. Kalau untuk Australia sebenarnya mereka rata-rata maksimal di usia 40 tahun. Seperti itu Mbak Widya. Okay. Okay, I'm so sorry Mas Amin. Hello, how are you? Okay, I'm so sorry. I already informed in the beginning this seminar will be held in Indonesian. So, but certificate will be provided in bilingual, Indonesian and English also. So don't worry. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Kita punya berbagai pelatihan ya teman-teman. Jadi bukan hanya pelatihan offline, tapi juga ada online. Kami juga ada pelatihan yang disesuaikan dengan waktu teman-teman. Misalkan teman-teman, saya nggak ada waktu 1 bulan nih, saya ada waktu sekian. Nah boleh nanti ditanyakan ke admin, nanti admin akan mengarahkan tipe pelatihan apa yang cocok untuk teman-teman. Karena prinsip kami mempermudah teman-teman yang masih bekerja. Seperti itu.
Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk yang pertanyaan sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi webinar ini menegaskan sertifikasi BNSP adalah kunci menuju karir caregiver global setelah mendapatkan strateginya. Saatnya beraksi merubah masa depan, kami menawarkan pelatihan intensif dan fasilitas uji kompetensi BNSP untuk memastikan Anda benar-benar lulus dan siap kerja di luar negeri. Ayo wujudkan impian karir global Anda sekarang juga. Daftar pelatihan dan uji kompetensi BNSP di tempat kami. Hubungi kami segera untuk informasi jadwal dan pendaftaran. Sekian teman-teman, sebelum ditutup, mohon kita foto bersama terlebih dahulu ya. Mohon berkenan teman-teman untuk membuka kameranya. Boleh. Sebentar saja sebagai dokumentasi. Oke, Kakak Admin, boleh disiapkan untuk foto. Nggak sabar nih ketemu teman-teman di fasilitas kami ya, kami tunggu. Kakak Admin tolong dikasih aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua telah berkenan hadir di seminar kami. Kita bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya ya. Mohon sarannya untuk tema selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Kami tunggu kehadirannya di fasilitas kami. Sehat selalu. Baik, izin lab, Bapak Ibu, sehat selalu, sukses buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, teman-teman boleh dipersilahkan meninggalkan Zoom atau melanjutkan aktivitas teman-teman masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Oke, absennya akan dikirim di grup ya.